Ada 4 hal yang menjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kemarin Mas Aldi nggak ada tuh. Yang pertama yaitu nyata atau yakin keluarnya sesuatu baik cair, gas maupun padat dari jalan depan maupun belakang kita. Kalau mau masuk di situ duduk deh. Apanya? Bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jamaahnya banyak sekali nih. Lebih dari 2 kan banyak ya. 2301. 301. Syukur alhamdulillah yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, kita masih bisa ketemu lagi. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Salam dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada suri tauladan kita yang atas karenanya kita mengenal indahnya Islam, mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang saleh salehah. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di acara setelah yasinan. Kita adakan diskusi fikih masih berkaitan dengan bab wudu ya. Sebelumnya mari kita buka dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW seraya juga mendoakan pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatil kiram wa hadiyatan ila ruhi sahibul hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan kita malam hari ini. Setelah minggu lalu atau malam Jumat lalu kita bahas tentang apa kata Mas? Wah, ingat nggak? Apa tuh? Ada 4 hal yang menjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Wah, kemarin Mas Aldi nggak ada tuh. Yang pertama yaitu nyata atau yakin keluarnya sesuatu baik cair, gas maupun padat dari jalan depan maupun belakang kita. Ya, itu membatalkan wudhu. Dengan catatan yakin. Kalau ragu, nah nanti kita bahas lagi tuh. Kemudian yang kedua, kemarin juga sudah dibahas, hilang akal bisa sebab mabuk, gila, pingsan atau tidur. Dan yang sering kita alami itu tidur, ya, karena nggak mungkin kita sering gila. Ada yang sering gila, susah sembuhnya itu, ya. Kecuali gila yang lain, itu mungkin ada. Kemudian yang nomor 3, menyentuh farji atau zakar, menyentuh kemaluan, baik depan, jalan depan, maupun yang belakang, itu juga membatalkan wudhu. Jadi kalau habis wudhu jangan coba-coba iseng garukin, apalagi nyolek-nyolek punya orang gitu ya. Nah, itu membatalkan wudhu. Punya sendiri aja batal, terus punya orang batal ya sama aja. Yang batal siapa? Yang nyolek. Yang dicolek aman, tenang aja. Dikit doang. Orang aja tat ya. Orang ya Boleh dikit. Kayak kayu. Tapi kemarin yang batal juga pakai telapak tangan. Nah, kemarin sudah dijelaskan yang dimaksud telapak tangan itu adalah ketika kita kita pertemukan kedua telapak tangan. Nah, ketika kita tekan sedikit, ini yang nggak kelihatan nih,
ini namanya telapak tangan. Nah, ini yang membatalkan. Sedangkan yang masih kelihatan pinggir-pinggirnya, atas dan bagian punggung telapak tangan itu tidak membatalkan. Ya. Jadi kalau saking gatalnya ya silakan pakai punggung tangan gitu. Geser tangan aja. Nah, atau pakai hijab atau pakai penghalang yang lain kayak sarung dan lain sebagainya. Asal jangan pakai amplas. Sakit itu. Sedikit lagi habis. Kemudian yang nomor 4 kemarin itu adalah bertemunya atau sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan itu pun tanpa adanya hijab, yang bukan muhrim tentunya, yang bukan wanita-wanita yang tidak halal untuk dinikahi, itu namanya wanita muhrim. Tapi kalau yang halal berarti bukan muhrim. Nah, itu yang membatalkan wudhu kita. Sekarang kita masuk ke hal-hal apabila kita ragu dalam wudhu kita harus gimana. Nah, ragu ini kan mungkin sering kita alami ya. Kayak tadi, pembatalan nomor 1 harus yakin. Nah, kalau ragu gimana? Di sini ada jawabannya nih. Walau syakka hal ma lamasahu sya'run aw basyaratun lam yang takid kama law waqa'at yaduhu ala basyarati la ya'lamu ahiya basyaratun rajulun aw imra'atin. Yang pertama katanya Mas Aldi, seandainya seseorang merasa ragu apakah ia menyentuh rambut atau kulit, tidak batal wudunya. Nah, tadi kan pembatalan wudhu yang nomor berapa tuh? Menyentuh kemaluan, ya, atau pertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini kita ragu, itu ya tadi yang disentuh itu kulit apa rambutnya? Mungkin lewat, kita kan habis wudhu, lewat nyentuh rambut istri kita, tapi kita ragu itu tadi rambutnya apa kulitnya. Maka di situ tetap wudhunya tidak batal. Kalau ragu. Kalau yakin yang kalau yang disentuh tadi adalah kulitnya, otomatis batal. Tapi kalau yakin yang disentuh tadi rambutnya, ya nggak batal. Rambut apa aja ya? Terserah rambutnya. Mulai. Seperti ini belakang ini. Emang rambut yang mana? Perasaan yang lain namanya dulu dengan rambut. Saking hebatnya Allah ya. Ada iklan nih bentar. Waduh, ya saya masuk kamera. Seperti begitu juga halnya, artinya tidak membatalkan wudhu kalau tangan seseorang terkena atau tersentuh kulit dan ia tidak mengetahui apakah kulit yang menyentuh tadi laki-laki atau perempuan. Ini kejadiannya mungkin kalau di masjid raya gitu kan. Nah, itu kan kita kadang nggak lihat yang lewat tadi siapa, nggak sengaja kesentuh. Kalau kita ragu tadi yang nyentuh kita itu laki-laki atau perempuan, nggak batal. Tapi kalau kita yakin itu perempuan, Ya batal. batal wudhu lagi. Tapi kalau kita yakin yang nyentuh tadi laki-laki, nggak batal. Nah, jadi nggak batalnya ada dua nih, bisa yakin laki-laki dan ragu apakah laki-laki atau perempuan. Kalau yakin perempuan maka yakin perempuan itu batal. Itu yang pertama. Jadi keraguan-raguan itu tidak membatalkan keyakinan. Ya. Jadi ada kaidah fikih ketika kita ragu itu tidak membatalkan sesuatu yang kita ragukan itu ketika di awal kita sudah yakin. Contoh, lagi sholat, kita udah yakin, tadi udah niat, tapi di pertengahan sholat kita ragu, tadi udah niat tapi belum ya? Biasanya siapa yang bikin ragu? Laknatullah setan tuh biasanya, bisikin di kita kan, tadi Fatihah udah bener apa belum? Keraguan-keraguan itu tidak membatalkan sholat. Lanjut aja sholatnya sampai selesai, gitu ya. Itu keraguan yang pertama. Kemudian keraguan yang kedua, wa au syakka halamisa mahroman au ajnabiyah. Keraguan yang kedua adalah kita ragu apakah yang kita sentuh tadi itu wanita mahram atau wanita ajnabi, wanita lain. Kemarin yang mahram itu artinya wanita-wanita yang
tidak boleh kita nikahi. Siapa? Ke ibu, ke atasnya kan, nenek dan seterusnya. Kalau ke bawahnya anak. Siapa lagi? Termasuk cucu, menantu, ya. Terus kemudian ada lagi mertua, itu nggak boleh. Atau ada lagi itu anak dari istri. Kalau ibunya udah kita nikahi dan udah kita jima. Tapi kalau belum pernah kita sentuh, belum pernah kita jima, boleh kita menikahi anaknya dengan catatan cerai dulu sama ibunya dan belum pernah gituan. Itu boleh kita nikah sama anaknya. Tapi kalau sama ibunya udah pernah, tetap itu maksudnya mahram ke kita, ya. Apaan tuh? Ya, itu mahram. Kalau ajnabi jelas ini secara bahasa artinya wanita yang bukan mahram, yang bukan senasab dengan kita, bukan saudara dekat, ya. Wa qala Syekhuna fi Syarhil Ubadi, Syekhuna dalam Syarah Ubad berkata, walau akhbarahu adlin bila misahalahu aw binahwi khuruji rihin minhu fi halin naumihi mumakkinan wajaba alaihil akhdhu biqaulihi bikibarihi fihima. Gitu. Paham kan? Kalau ada seseorang yang adil, artinya kalau ada yang ngasih tahu ke kita dan orang ini terpercaya, kagak pernah bohong hobinya, ya. Dikasih tahu gimana? Bahwa tadi kita menyentuh wanita yang bukan muhrim. Atau tadi si orang tadi itu ngasih tahu ke kita kalau kita itu tadi kentut, ya. Ketika tidur posisinya mungkin kita lagi sholat Jumat, kemudian kita tidur, kita nggak sadar kalau kita tidur, tapi misalnya ngasih tahu, yang ngasih tahu nih kebetulan orangnya adil, orangnya terpercaya, bukan tukang bohong, bukan tukang bercanda yang sampai keterlaluan sampai bohong seharusnya, ya. Dengan posisi yang tidak berubah, walaupun posisi tidurnya tidak berubah, maka ia wajib percaya sama orang itu. Dan dengan maksud ya berarti wudunya batal, gitu ya. Dan kedua pihak sudah sama-sama balik, artinya yang ngasih tahu udah balik, kemudian mungkin wanita yang kita sentuh juga udah balik, ya. Itu nah itu balik. Itu jadi keraguan yang kedua adalah kita tadi nyentuhnya wanita muhrim atau bukan, mahram atau bukan. Kalau mahram berarti aman, kalau bukan berarti batal. Tapi kalau ragu itu juga tidak membatalkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo. Udah dapet dua keraguan dalam wudhu tuh. Dan ini memang sering ya. Apalagi ya kita mungkin hidup di kota besar yang kerja di Jakarta dan sekitarnya. Ya, ketika kita lagi di kerumunan itu kita kadang nggak sadar, maksudnya nggak yakin gitu. Tadi kita itu menyentuh siapa, kemudian kita kesentuh siapa, maka ketika ada keraguan, ya udah wudunya aman berarti. Ya, tapi kalau kita yakin tadi itu yang disentuh adalah perempuan yang bukan muhrim, kemudian kita yakin ada sesuatu yang keluar dari dubur atau kubur kita, maka otomatis wudunya batal. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Monggo. Istri juga bukan muhrim berarti ya. Betul. Dalam mazhab Syafi'iyah, istri itu bagian dari ajnabiyah. Bagian dari orang wanita yang ketika kita wudu, maka batal wudu kita. Cirinya dia bukan muhrim kita, itu tadi. Kita boleh nikahin dia. Kalau dia muhrim kita, kagak boleh kita nikahin. Nah, ini memang di bahasa di kita, budaya kita, emang ini agak belibet. Ketika kita ini, bukan muhrimnya. Terus yang muhrimnya itu siapa? Seolah-olah istri itu muhrim. Padahal di sini maksudnya adalah muhrim itu yang sedarah, yang seketurunan, ya. Ini maksud dengan muhrim itu.
Emang di kita kadang kalimatnya sudah suka bolak-balik tuh, belibet tuh. Di Arabnya aja kadang kagak ada, di kita ada. Ya. Ya contohnya kayak cuma di Indonesia orang mau pulang haji disebut Pak Haji. Di Arabnya nggak ada tuh. Belum pernah saya dengar Nabi Muhammad dipanggil Haji Muhammad. Ya, itu made in Indonesia. Haji. Tapi di Arab ada Habib ya? Ada. Ada dapat. Ada. Sudah ngantuk. Ambek dia. Kalau pembahasannya kurang ini ya. Kurang cair ya. Kiai adanya di Indonesia doang ya? Itu juga di Jawa itu. Kalau di pulau lain kan bisa beda bahasanya. Ada yang buya, ada yang apa lagi? Tuan guru dan lain sebagainya. Itu keraguan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi fala naqdo bitalaqaihima ma'asigorin fihima, bersentuhan kulit di antara anak-anak atau salah seorang di antara keduanya masih kecil. Nah, jadi kalau sentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram tapi dia belum balik, misal kayak anak-anak di sekitar sini yang belum balik, itu nggak batal wudunya, ya. Au fi ahadihima lintiqa'i mazinnati syahwah wal muradu bi bisiwari ma la yushtaha urfan ghaliban. Tidaklah membatalkan wudu karena diperkirakan tidak menimbulkan syahwat. Yang dimaksud kecil di sini ialah anak-anak yang masih belum balik, belum selayaknya punya perasaan lebih sama lawan jenis. Kalau zaman sekarang kayaknya susah deh, Pak. Susah. Anak perempuan sekarang kan Ya. baliknya cepat, Pak. Enggak, kalau dulu kan 12 tahun 13. Kayaknya sekarang lebih cepat dari itu deh, Pak. Betul, lebih cepat. Ya, di bawah 10 tahun juga udah ada. Ya, efek gitu. Aman. Aman. Pertanyaannya apa? Pertamanya ya mesti hati-hati, Pak, karena baliknya kan Ya ketahuan. nggak ketahuan. Ya, habis kesentuh tanya aja udah balik belum? Maksudnya udah haid belum gitu kan? Udah menstruasi belum? Kalau dia bilang udah, ya berarti wudhu kita batal. Kalau enggak berarti kita wudhunya aman. Kalau lihat dia awalnya apa? Kalau dia waria, wanita yang mirip waria itu asalnya apa? Laki-laki perempuan? Pria. Berarti dia nggak batal. Itunya ini gede itunya. Apanya? Ini cewek. Yang bawa ke atas yang gede. Dia kalau itu malah bingung mau tempat laki atau tempat cewek dia. Makanya di menit nggak ada banci itu. Ya nggak banci tolak. Lihat asalnya, kalau dia lahirnya sebagai laki-laki tetap walaupun udah dioperasi total gitu kan sampai nggak kelihatan lagi ciri laki-lakinya, tetap hukumnya tetap laki-laki. Ya, sholat ya laki-laki tetap. Begitupun sebaliknya, kalau dia asalnya dia perempuan, sebaliknya mau bertransformasi seperti apapun, ya udah jadi cowok banget misalkan, tetap dia asalnya adalah perempuan. Nah, pengalaman nih apa nih? Yang Di kereta ada? Di gerbongnya. Enggak kenapa ya kan? Kenapa? Yang mananya disorot dong. Tapi nampilannya cowok, Kenapa tadi? Cewek. nampilannya cowok, Penampilannya cowok. senggol. Iya, awalnya cewek. Ya berarti batal. Kamu di kereta mau ngapain? Sholat Mau sholatnya di bayaran. Gimana tuh? Gak usah dijawab. Jadi shot. Biar ada gambar gitu. Ini maksudnya Pak Thomas punya wudhu nih, wisudi marah misalkan.
mau sholat, keretanya keburu jalan, dia naik kereta dulu takut ketinggalan kan. Iya. Pas mau keluar di 3 raksa mau sholat tuh, masih punya wudhu tuh. Iya. Pas di pintu kereta Senggol. kesenggol. Sama cewek bukan cowok. Nah itu tetep banget. Dulu lagi ya. Betul. Lagi dulu. Lu lihat dia cewek dari mana katanya? Kan kelihatannya cowok. Yang lu Kayaknya. gitu. Bukan megang, senggol. Mungkin dari suaranya ya. Keluar. Tangannya berarti pengeluar. Emang tahu kalau itu Iya. Cewek. tahu. Biarin kedebat sendiri pemirsa. Yang berbeda kan biar pengambilannya. Iya Kamu betul. udah ngakuin di mana aja selain di sini? Ini ketat ya. Orang ini 86 Enggak, nanti kalau Yang penting Alingnya Orang gerendeng gitu. siap lagi. Ya betul lagi. putar balik kanan biar enggak. Ya udah balik berarti itu. Udah balik. Udah balik. Oke itu ya. Jadi kalau masih kecil kita yakin dia belum balik maka wudhunya aman. La talatai bisyaratihima ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin aw rada'in aw musaharah intifa'i majinnati syahwah. Bersentuhan kulit di antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan mahram, misalnya satu keturunan, sepersusuan, mertua, ya, tidak membatalkan wudhu karena diperkirakan tidak menimbulkan syahwat, gitu, ya. Jadi bersentuhan dengan wanita-wanita yang tadi disebutkan, misalkan sepersusuan itu maksudnya kita pernah satu ASI apa namanya dengan orang tersebut gitu. Misalnya kita waktu kecil mungkin orang tuanya nggak bisa ngasih ASI, kita diasikan ke misal ke tetangga kita yang kebetulan lagi punya anak. Nah, ibu sepersusuan itu juga mahram, artinya ketika kita punya wudhu sentuhan itu nggak membatalkan. Begitupun dengan ibu mertua kita itu tidak membatalkan. Kan nggak saudara sama mertua masa? Tapi di situ ketika kita udah ijab kabul sama anaknya, berarti kita ini anak beliau. Gitu. Iya. Jangan ngajak kuliah nikah. Mau Kita sebagai anak karena dengan adanya pernikahan dengan anaknya tadi itu, maka itu pun orang tua kita. Artinya kita tidak batal ketika bersentuhan kulit dengan mertua kita. Karena apa? Karena pada umumnya itu tidak menimbulkan syahwat. Nah kalau sama mertua itu timbul syahwat gimana? Repot gitu. Kalau mertuanya istrinya lebih dari satu gimana, Pak? Ya kita harus cek sama mertua kita istrinya yang mana aja. Oh, gitu. Harus kita data. Sensus. dia harus tahu silaturahmi. Ini bini yang keberapa ini? Dan dicek jadi. Iya, kadang sedikit juga nggak tahu ya. Iya benar. Pakai jualan gitu. Ya. saudara persusuan. Itu tidak lagi. Berarti itu kalau yang kan sekarang tren ya, salah satunya adalah donor, istilahnya donor atau apa ya, donor ASI itu. Berarti kita mesti harus Saudara tahu tuh ini ASI-nya dikasihkan siapa aja, ini harus punya listnya berarti ya. Dalam kaidah fikih harusnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Ya. Tapi ada juga ulama yang mensyaratkan harus nyusu ke ibunya langsung, tidak melalui alat. Itu baru jadi saudara. Oh, berarti kalau di pom Di pumping pumping itu berarti tidak. kan banyak sekarang yang banyak donor susu gitu loh, donor ASI lah istilahnya. Itu berarti ya Enggak berarti.
ada yang benar ya enggak? Balik lagi sebagai ikhtiar harusnya hati-hati ya, harusnya tetap dijaga, diulis itu. Tapi ada sebagian ulama yang mensyaratkan itu harus satu susuan langsung ke ibunya gitu. Artinya nggak melalui botol. Paham kan kata Mas? Melalui apa? Susu. Kalau donor darah bagaimana Kak, donor darah? Donor darah nggak buat kita jadi saudara sama dia juga. Kita, kalau setiap orang donor darah jadi saudara, seru kan itu? Iya, saudara semua kita. Iya. Masih sapu terus ya? Seperti itu. Iya benar. Benar itu berarti pakai termos. Ini bukan Persusuan. ini bukan dari sapi. Pakai termos. Kalau kayak gini. Itu ya. Jadi keraguan-keraguan tadi itu terutama di sini banyaknya antara dia itu mahram atau ajnabiyah. Maka ketika ragu itu mahram atau ajnabiyah, maka wudhu kita aman, tidak batal. Ngajak mancing-mancing. Mancing di air keruh. Yang lain juga puterin. Kali-kali. Itu yang di pembukanya kan ada. Itu pas nggak datang berarti kalau Sekarang ada kan yang pakai remote itu bisa muter sendiri. bisa kok ini teknologi zaman kapan nih? Kayak Bluetooth. Miring. Enggak mau gini. Hai guys.